Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Sudah masuk semua ya? Mohon dibuka kameranya. Kita masuk ke pertemuan konsep dan teori ya. Ya, konsep dan teori. Nah, di sini kawan-kawan, teori sosial itu memang diawali dengan kemampuan untuk mengerti dan memahami konsep sosial. Teori sosial ini juga gabungan atau kumpulan konsep yang telah diuji kebenarannya dan memiliki sifat general. Nah, ini memang berbeda ya belajar sosial ini antara konsep, teori, dan metodologi. Memang dalam hukum juga kita itu mempelajari konsep ya. Konsep, teori-teori yang ada, dan tak lepas dari ilmu sosial. Makanya memang dalam teori hukum itu selalu berkaitan dengan perubahan-perubahan dan praktik-praktik kehidupan sosial. Nah, di sini konsep merupakan gambaran abstrak dari fenomena alam dan fenomena sosial. Wacana fenomena alam ini melahirkan aliran positivistik dan naturalistik. Nah, positivistik itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Halo? Aliran positivistik itu aliran hukum saat ini ya yang berlaku tertulis. Jadi apa yang tertulis hari ini itulah hukum yang berlaku atau aturan yang berlaku. Nah, kalau misalnya wacana fenomena sosial ini melahirkan humanistik dan kulturalistik. Ini sosial hukum. Jadi ada yang hukum alam ya natural law, ada yang hukum sosial. Kalau hukum alam ini memang hukum yang terjadi begitu saja seperti yang sudah tertulis dan mana yang benar, mana yang salah sudah jelas. Kalau sosial law ini dia melahirkan aliran humanistik, aliran kultur, melihat dari budayanya. Kalau memang budayanya biasa metik daun pisang, metik daun singkong ya. Ya secara humanistik, secara kemanusiaan ya jangan dipidana, jangan dihukum karena memang sudah kehidupan sosialnya. Sedangkan aliran positivistik secara natural ya siapa yang mengambil punya orang kan dihukum ya. Tapi kalau ngelihat fenomena sosial dari kultur, dari kemanusiaan, ya tidak perlu dihukum kalau memang bisa damai, tidak perlu dihukum kalau memang budaya dari tiap masyarakat di situ alami ya. Dalam arti tidak ada masalah. Nah, fenomena alam ini berkaitan dengan posisi dan lokasi wilayah. Nah, ini ya. Jadi memang lihat juga posisi dan wilayah geografis. Kalau di lingkungan itu memang
tidak ada masalah, memang biasa metik daun singkong, metik daun pisang, ya tidak perlu dipidana. Namanya kehidupan budaya itu biasanya saling berbagi. Kondisi sumber daya alam juga dilihat ya. Kondisi penduduk. Nah, ini ada namanya disebut Trigata. Si kaya mampu. Nah, fenomena sosial berkaitan dengan peristiwa ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Atau disingkat biasanya IPOLEK Sosbud Hankam. Nah, ini fenomena-fenomenanya sosial ya. Dia selalu berkaitan dengan hal-hal demikian. Ilmu sosial juga merupakan kajian yang berkaitan dengan fenomena sosial yang disebut dengan aspek masyarakat atau pancagatra. Ini konsep-konsep dasar dalam ilmu pengetahuan sosial. Ada 25 ya. Nanti bisa dilihat dan dibaca. Fungsi konsep dalam teori sosial. Pertama, memberi pengertian dan pemahaman tentang sesuatu, kognitif dan afektif atau understanding. Kedua, memberikan penjelasan atau keterangan tentang sesuatu. Ketiga, menilai suatu kondisi objek sosial atau evaluasi. Kemudian dapat memberitahu tentang sesuatu, dia sifatnya informasi dan komunikatif. Kemudian menghasilkan suatu istilah yang sifatnya praktis dan sederhana. Nah, ini fungsinya ya. Nah, kalau dilihat dari tujuannya itu sebagai reduksi atau refleksi dari peristiwa atau realita, gejala atau fenomena sosial yang berisi data dan fakta sosial. Kemudian juga untuk merumuskan kesepakatan, definisi, pengertian, istilah, kata-kata, kalimat, label dari fenomena sosial sebagai konsep sosial. Nah, ini tujuan dalam teori sosial ya. Kemudian dia juga untuk merumuskan simbol, kategori, mitos, formula dalil, kode sebagai hasil konstruksi kelompok tertentu yang sifatnya lebih daripada peristiwa dan konsep sosial yang dirumuskan. Jadi memang menjelaskan suatu fenomena yang ada di masyarakat ya intinya. Tujuan dari konsep sosial ini. Nah, manfaat dari konsep ini, manusia dapat komunikasi dengan manusia lain. Karena adanya kesamaan pemahaman dan kesamaan makna. Nah, ini tadi ya konsep dasar ilmu sosial. Nah, proses konsep ke teori. Jadi memang setelah kita melihat konsepnya ya, kita akhirnya membuat teori. Dan banyak sekali teori-teori yang seperti materi yang lalu sudah dijelaskan ya, ada beberapa teori sosial. Nah, ini ada beberapa konsep yang mengarah ke teori. Kode ya, dari kode, formula, mitos. Ini mengerucut ya akhirnya dari fenomena ke kode ini. Melihat peristiwanya, melihat konsepnya ya, kategorisasinya, simbolnya sampai ke kode. Nah, di sini ada fokus pembelajaran teori ilmu sosial itu pasti empiris ya, harus melihat langsung ke lapangan empiris itu. Dia tidak melihat pada norma-norma saja, tapi harus melihat kenyataan. Jadi kalau ilmu hukum itu melihat pasal-pasalnya, kemudian melihat kehidupan sosial praktiknya, tapi kalau ilmu sosial ini langsung ke empiriknya. Lihat dulu ilmu sosialnya, baru buat aturannya, buat teorinya.
Nah, dia secara empiris dilihat kenyataannya ya, realitanya. Realitanya seperti apa, fenomenanya bagaimana, kemudian konsepnya seperti apa, konsep penyelesaiannya, kemudian lihat dalam teori-teorinya, terus kemudian metodologi penyelesaiannya. Nah, jadi melihat hal-hal demikian ya secara empiris. Peristiwa fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian dilihat dalam proses kemampuan penginderaan ya yang dilihat oleh masyarakat, dilihat juga konsep pengetahuan secara umum, kemudian melihat pembentukan proposisi. Nah, di sini baru lahir teori. Jadi teori-teori yang ada saat ini itu melihat pada peristiwa realita yang ada. Kemudian dari kenyataan saat kita melihat teori, kita uji. Nah, benar nggak sih yang dikatakan bahwa masyarakat di sana itu biasa mengambil daun singkong, mengambil pepaya, ya, cabai, rampai, saling gotong royong. Nah, diuji. Kemudian dilihat variabel dan indikatornya. Kemudian baru dibuat definisi operasionalnya. Nah, itu ya terkait dengan teori-teori sosial. Kemudian kawan-kawan